Yo guys, selamat pagi. Welcome back to vlog Teh Ana lagi ya. Pagi ini gue mau on the way ke bengkel lagi. Kenapa gue ke bengkel lagi? Karena mobil ini ada satu PR lagi yang muncul dan ada satu PR yang belum selesai dari kemarin. Yang PR baru muncul ini adalah sekarang kalau mobil ini lagi stasioner atau kondisi idle, getarnya parah banget sampai berasa ke setir, ke bangku juga drrrr gitu terus. Kalau dari pengalaman gue, kondisi seperti itu biasanya diakibatkan sama ini ya, karena engine mounting yang udah lemah. Tapi kan kemarin lo baru ganti engine mounting kok. Iya, memang kemarin itu gue baru ganti engine mounting. Tapi mobil ini tuh ada 3 buah engine mounting. Dan kemarin gue baru ganti 2 aja, yang sebelah kanan atas bawah. Dan suspek gue kayaknya yang kiri nih sekarang yang kena. Soalnya logikanya gini, karena yang kanan ini udah baru ya, megangnya kuat. Jadi yang kiri tuh lemah sendiri. Tapi itu asumsi dari gua aja ya. Soalnya kalau mesin mobil getar pada saat stasioner atau idle, itu ada beberapa penyebab. Bisa dari engine mounting atau dari pengapiannya. Suspek lainnya menurut gua mungkin ini dari busi nih. Busi yang udah minta ganti, ya atau amit-amit mungkin coil malahan. Tapi kalau pengalaman gua, kalau coil kena, itu pasti udah bukan getar lagi. Mesinnya pun pincang. Kita coba aja ya, gue bawa cek ke bengkel dulu supaya bisa langsung ketemu. Kalau nggak nanti gue udah sotoy-sotoy beli parts engine mounting, ternyata yang kena busi, sakit hati juga guys. Dan yang kedua, PR yang kemarin belum sembuh itu adalah PR bunyi gesekan. Pada saat mobil ini berjalan pelan, itu bunyi gesekannya masih kedengeran. Bunyi gesekan seperti kampas rem bergesek sama piringan disc brake-nya. Dan tadi gue coba buka kaca, kedengeran itu bunyi kampas rem bergesek sama disc brake-nya terus. Nah, suspek dari gue mungkin ini piston remnya udah lemah, jadi kita perlu servis rem aja. Jadi kalau pada saat kita ngerem kan si kampas rem kan mencengkram si disc brake ya. Nah, si pistonnya ini mungkin udah lemah atau kotor. Jadi dia pada saat remnya dilepas dia nggak balik full, nggak kebuka full. Jadi masih ngegantung. Akhirnya berefek si kampasnya ini bergesekan terus sama si piringan remnya, piringan disc brake-nya. Tapi itu asumsi dari gua aja ya. Sekarang gua on the way dulu ke bengkel biar dicek lebih lanjut. Oke guys, ini gua udah nyampe di bengkel. Lagi mau ngecek engine mountingnya dulu nih, yang sebelah bawah. Udah kebuka. Ini kalau dari visual sih nggak ada pecah, nggak ada retakan ya, cuman kotor aja. Tapi habis ini mau dicek pakai dongkrak dulu. Kalau dia naik, bisa naik gitu ya, berarti ada pecah. Wah, banyak kotoran tikus cuy. Udah dicek pakai dongkrak, aman ternyata nih engine mountingnya. Nggak ikutan naik dia ya. Engine mounting ternyata aman, jadi kita coba tune up dulu. Soalnya kemarin getarnya itu makin parah setelah mobilnya tuh nggak gue pakai 1-2 hari guys. Kemungkinan nih businya nih yang kena. Udah kebuka nih throttle bodinya, ternyata kotor cuy, banyak karbon depositnya tuh. Bersihin throttle bodinya selesai, kita sekarang cek busi nih. Sekalian gue servis rem deh. Udah agak mulai bocor sih yang nomor 2. Nomor 2. Oke, ini yang busi nomor 2. Aduh, panas juga ya. Panas. Udah agak bocor katanya nih. Kalau yang nomor 1 tadi udah kelepas, masih cukup oke Pak. Iya. Beda kan. 1 aman, 2 agak bocor, Nomor 3. 3 bocor beneran. Basah businya. Hujan guys. Tapi pas nih kebetulan udah beres. Tinggal rem belakang aja nih perlu diservis sedikit. Ya, dapat temuan lagi guys. Kampas rem belakang udah tipis banget. Mau nggak mau langsung ganti dah. Ini udah tipis banget yang lama. Ini yang barunya harusnya setebel ini ya. Kali ini gue yang belakang pakai dari Bensco. Sebelah kiri juga sama nih, udah tipis guys. Ini yang barunya harusnya kayak gini nih. Ngebengkelnya akhirnya selesai ya. Hari ini gue melakukan tune up, kemudian bersihin rem depan sepasang, dan juga pergantian kampas rem lagi. Tapi kali ini yang belakang karena udah tipis banget. Total biaya yang gue keluarin di 680.000, kampas rem 400, terus bersihin rem depan tuh di 80.000 sepasang, tune up 200.000. Cuman
getarnya nggak sembuh guys, karena ya itu ada spare part yang harus diganti. Tadi gue nggak bawa. Dan kalau tadi gue suspeknya antara pengapian atau mounting, ternyata yang kena dua-duanya cuy. Ini gue mesti ganti dua-duanya nih. Mounting kiri kena, sama busi juga mesti ganti karena basah. Dan yang harus diganti bukan hanya busi aja, melainkan cover klep businya juga harus diganti karena sudah ada seal yang getas. Jadi olinya tuh rembes ke bagian selongsong coil, selongsong busi. Jadi ya gitu, menyebabkan mesinnya juga getar. Kalau menurut gue sih getarnya parah banget ya, bikin nggak nyaman. Jadi ya udah, nanti kita lanjut lagi vlognya setelah gue beliin spare partnya. Soalnya tadi si kokonya bilang nggak ready di rekanan dia. Oke? Oke guys, sudah hari kedua nih. Sekarang spare partnya udah ada. Lagi mau proses ganti. Sekalian gue ganti dua-duanya deh. Kemarin kan suspeknya engine mounting sama ini nih, cover flap. Jadi businya itu basah kena oli. Ya udah, sekalian gue ganti aja lah daripada ntar bolak-balik bengkel lagi kan. Tapi kalau lihat sini nih, kalau Oh, ini goyang ya? goyang. Oke. Nah, ini yang lamanya. Ini transmission mounting ya sebenarnya, Ya. Mas. Ini udah apa? Udah goyang-goyang juga tuh, guys. Tuh. Ini mounting-mounting gini padahal kelihatan sehat ya, tapi ternyata pengaruhnya besar banget loh. Goyang dikit aja ke mobil jadi ini. Bentar. Coba yang barunya bisa. Nah, ini yang barunya, guys. Kenceng ya. Kagak. Oke. Sip lah. Kalau dilihat dari samping juga ternyata ini udah ambles nih, udah turun. Ini masih lebih keker, lebih tebel. Atasnya juga jauh. Oh, ini ya. Oke. Baru pertama kali nih gue ngelihat. Ini kelihatan jeroan mesinnya berarti ya, Pak? Ini. Atasnya kok? Oh, atasnya. Iya, kalau dalaman sekali enggak. Baru pertama kali nih gue lihat nih. Ini berarti apa ya? Piston ya? Atau- Valve, klep. Oh. Mari kita lihat kondisi dalamnya nih. Bersih. Wih, bersih ya? Bersih. Ini nih. Enggak ada kerak sama sekali. Nggak ada kerak lumpur gitu. Wih, mantap. Cover klepnya udah kebuka guys, dan ternyata mesinnya bersih ya, terawat nih. Olinya juga yang dipakai berarti kemarin-kemarin tuh sama pemilik sebelumnya oli bagus katanya. Makanya nggak ada lumpur, kelihatan bersih. Cuman ini memang pemakaian aja nih, karena kan ini seal ini dari karet ya. Jadi seiring berjalannya waktu pasti minta ganti. Ini cover klep yang lama, ini yang baru. Sekalian kita ganti ini seal packing ya. Iya. Ada beberapa mobil yang sealnya ini bisa dibeli terpisah, tapi ternyata si Teh Ana ini nggak bisa nih, udah nyatu sama cover klepnya. Jadi mau nggak mau gue beli satu gelondong gitu. Nih cover klepnya udah kepasang, sekarang kita cek businya ya. Kemarin kan udah dikeringin, ternyata basah lagi tuh. Untung buru-buru gue ganti. Ya udah kita bersihin ulang deh guys. Sama ya, busi 2 juga. Kemarin yang parah yang 3 sama 4 nih. Coba kita lihat ya. Iya tuh. Basah banget ya. Iya. Oke. Udah beres. Sekarang kita tes dulu ya. Deg-degan nih gua, kayak nungguin ini hasil ujian. Moga-moga hilang semua guys. Oke, first impressionnya sih hilang ya, dan jadi jauh lebih halus nih stasioner atau idle-nya. Oke, mobil udah anteng banget nih, udah adem guys, nggak ada getar-getar kayak kemarin lagi ya. Jadi mobil ini menurut gua sih udah 100% bebas PR nih. Tinggal kita tes di jalan aja ya. Soalnya tadi gua ada pergantian cover klep, jadi kita coba cek-cek tes sambil jalan. Nissan emang paling mantep ya kalau soal kenyamanan. Bantingannya lembut banget dibandingin Camry atau Accord. Sekarang ini mobil kalau gua geber, halus banget cuy. Udah nggak ada getaran-getaran aneh lagi. Happy dah. Oke guys, akhirnya semua penyakit di mobil ini sembuh ya.
Mulai dari kalau digeber geter, itu engine mounting kanannya sudah diganti. Kemudian kalau pas idle atau stasioner juga geter, itu engine mounting kiri. Dan ternyata businya juga basah, jadi pengapiannya kurang bagus. So, mesinnya jadi berasa geter. Itu semua udah gue beresin. Hari ini gue ganti engine mounting kiri di harga 850.000. Dan cover tutup klep mesinnya itu di harga 950.000. Tadi jasa pasangnya total 2 parts itu di 350.000. Jadi total budget yang udah gue keluarin hari ini di kisaran 2,1 jutaan ya. Tapi memang masih terasa sedikit getar kalau pas kondisi lagi stasioner ya. Tapi tadi info dari montir, info dari bengkelnya, coba dipakai aja dulu. Takutnya efek dari aki tadi dicabut, kemudian dipasang lagi. Jadi si komputernya perlu penyesuaian sama gaya berkendara kita lagi gitu. RPM-nya nanti menyesuaikan. Kemarin-kemarin juga pernah terjadi di mobil Toyota kayak Vios, terus Yaris juga kejadian juga. Habis ganti aki, RPM-nya jadi drop. Nah, nanti setelah pemakaian 2-3 hari, mungkin komputernya sudah bisa baca sama adaptasi sama cara berkendara kita, itu jadi balik normal lagi. Dan yang gue rasain sih, ini getarnya dari tadi pas di bengkel sampai sekarang gue pakai jalan, makin lama berangsur-angsur makin baik gitu. Jadi mesinnya jadi makin berangsur-angsur, jadi makin halus banget. Kita lihat aja besok ya, 2-3 hari lagi. Semoga bener-bener udah clear semua deh. Nah, gue juga mau info ke kalian ya, kalau mobil ada masalah sedikit, itu sebaiknya langsung dirapikan, supaya nggak merembet kemana-mana. Seperti contoh kasusnya di mobil ini. Businya itu basah, berarti ada oli yang rembes ke bagian pengapian. Kemarin gue konsultasi ke kokonya yang punya bengkel, itu dia bilang lebih baik lo langsung beresin mumpung belum parah. Nanti takutnya dibiarin terus, malah jadi merembet. Satu, businya beneran mati. Kedua, ngerembet ke coil. Yang ada gue mesti ganti coil sama busi ya kan, PR-nya tambah lagi nih. Terus jadi ngerembet kemana-mana juga. Karena coil mati, mesin jadi pincang. Terus ya bisa mungkin kena yang lain-lain lah. Kena parts yang lain. Makanya gue menyarankan kalian itu lebih sensitif lagi, lebih aware lagi sama mobil kalian ya. Karena kan di Indonesia ini kita mobil itu udah jadi kebutuhan primer gitu. Udah jadi kuda harian, udah pengganti kaki istilahnya. Kalau ada trouble dikit aja kalian biarin, nanti malahan dia sampai jebol beneran atau mogok tengah jalan, ya malah lebih repot lagi. Cuman kembali lagi ya ke pemilik mobil masing-masing, itu kan punya preferensinya. Jadi kalau dari sisi gue sih, gue hanya bisa memberikan insight aja, memberikan tips. Nextnya, mobil ini tinggal gue rapiin dari sisi eksterior, interior, sama mesin. Tinggal di detailing sama di coating, lalu siap untuk dijual. Tungguin terus vlog Tehana berikutnya ya guys. Semoga video gue bisa menambah wawasan bagi yang nonton ya. Thank you for watching, see you in the next video, bye!